Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rista Evanil Mala dengan NIM 235184882GE 10221 akan memaparkan sedikit terkait hasil pengerjaan yang telah saya lakukan untuk memenuhi responsi praktikum teknologi informasi geografis mengenai pembuatan web GIS dan geospatial map. Untuk tugas kali ini saya membuat peta terkait keterjangkauan pelabuhan di Kabupaten Langkat. Untuk latar belakang dari tugas ini sendiri, seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi internet ini telah mendorong pemanfaatan web GIS sebagai media penyebaran informasi geospasial yang interaktif, cepat, dan mudah diakses melalui web browser. WebGIS ini memiliki keunggulan dibandingkan GIS konvensional karena mampu menampilkan visualisasi dan analisis spasial secara online serta dinamis. Salah satu pengembangan WebGIS itu melalui geospatial map, menggunakan penggabungan berbagai data dan layanan peta ke dalam satu antarmuka interaktif sehingga informasinya nanti dapat disajikan secara lebih efektif dan mudah dipahami. Kemudian untuk Kabupaten Langkat sendiri, seperti yang nampak pada peta bahwa kabupaten ini masuk dalam Provinsi Sumatera Utara, berbatasan langsung dengan Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Selat Malaka, serta memiliki garis pantai yang cukup panjang. Kabupaten Langkat ini memiliki potensi transportasi dan aktivitas ekonomi didukung keberadaan pelabuhan, dermaga, jaringan jalan, sungai, serta kawasan pesisir yang cukup luas. Selain itu, Langkat juga menjadi jalur distribusi dan mobilitas masyarakat ataupun barang, sehingga aksesibilitas fasilitas pelabuhan menjadi aspek penting dalam mendukung konektivitas wilayah sendiri. Sehingga dalam pengerjaan kali ini saya mengusung tema terkait penjangkauan fasilitas pelabuhan di Kabupaten Langkat dengan memanfaatkan data spasial seperti yang akan saya jelaskan selanjutnya. Untuk tujuan seperti yang telah saya katakan tadi, untuk membuat web GIS keterjangkauan fasilitas pelabuhan di Kabupaten Langkat dengan mengintegrasikan berbagai data spasial dengan konsep geospatial map. Alat dan bahan sendiri meliputi software GIS dan data input, serta sebelumnya juga saya menggunakan VS Code untuk mengedit dan menambahkan beberapa atribut ke dalam kode. Untuk data input sendiri, data berupa data administrasi Kabupaten Langkat, data pelabuhan, data dermaga, jaringan jalan, sungai, garis pantai, dan data tambak. Kenapa memilih itu? Pelabuhan dan dermaga sendiri kan menjadi data input utama untuk membuat untuk pengolahan dari web GIS ini. Kemudian jaringan jalan itu menunjukkan aksesibilitas dan jalur distribusi menuju fasilitas pelabuhannya nanti. Kemudian untuk data sungai ini berpengaruh terhadap jalur perairan terhadap akses dan mobilitas wilayah. Selain itu juga ada data garis pantai untuk menunjukkan kondisi wilayah pesisir yang berkaitan dengan lokasi pelabuhan dan dermaga, serta data tambak untuk menggambarkan pemanfaatan lahan pesisir yang berpotensi mendukung aktivitas ekonomi wilayah di pelabuhan. Triknya nanti sini setelah ditambahin buffer dan diedit, lalu masuk di dua bagian ini sebagai struktur dasar HTML menggunakan HTML5. Ini sebenarnya language in menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa utama halamannya. Masuk ini ada seperti metadata atau style sheet untuk pengaturan halamannya. Masuk ke metadata halaman, itu mengatur encoding menjadi UTF-8 supaya
semua karakter tampil dengan benar nantinya. Kemudian ini memastikan browser Internet Explorer menggunakan mode terbaru supaya bisa ditampilkan. Kemudian ini juga bisa ditampilkan pada perangkat mobile selain pada perangkat desktop saja. Kemudian ini itu mendukung untuk penampilan di Apple ataupun Android biasa. Selain itu, ini resource ini semua sebagai import data dari library CSS yang sebelumnya kita telah import dari OpenLayer di QGIS. Selain itu, ini masuk ke tampilan petanya sendiri. Ini ada background colornya nanti putih pada halamannya. Kemudian untuk kontrol petanya ini semuanya kita samakan menjadi navy dan yellow. Ini ada radius dari border atau garis pinggirnya. Kemudian ini itu membuat petanya 100% itu ditampilkan pada seluruh layar supaya bisa 100% tertampilkan. Kemudian masuk pada judul peta. Ini map title-nya di bawah, tapi ini untuk seperti pengaturan pada ukuran warna begitu. Ada posisinya di atas nih. Kemudian ada backgroundnya sama navy juga. Arial sans serif, font size-nya ini di center. Terus ini masuk ke buffer itu menggunakan ini legendanya. Ini ada navy dan yellow juga. Lalu untuk di teks di dalamnya menggunakan warna kuning. Ini displaynya. Kemudian ini untuk pengaturan buffer pada pada muka petanya sendiri. Ini karena saya memakai radius 10 km, jadi ada yang paling dekat hingga paling jauh dari lokasi pelabuhannya sendiri. Ini ya title-nya di sini. Untuk peta keterjangkauan fasilitas pelabuhan, ini title di di nama HTML-nya, sedangkan ini untuk judul petanya sendiri. Lalu ini setelah ini hasil dari QGIS map tadi.
Kemudian ini judul ditampilkan, ini peta open layernya juga tadi yang telah kita export tadi. Kemudian ini ada pop up supaya tertampilkan juga, supaya waktu diklik itu ada pop up yang berisi informasi penjelasan. Selain itu ini bawaan dari cookies-nya tadi. Ini sama, ada administrasi, tambah garis pantai, seperti itu. Kemudian untuk TurfGS-nya sendiri, seperti kita tahu, TurfGS ini library analisis spasial berbasis JavaScript. Nih, ini juga pakai JavaScript. Fungsi utamanya itu untuk menambahkan buffer di titik pelabuhan. Ini masuk ke buffer pelabuhan sekitar 10 km dari titik itu. Jadi langkah pertama mengambil data dari source-nya tadi, pelabuhan, datanya PT 50K. Kemudian ini array untuk menyimpan hasil buffer. Setelah itu ini mengambil seluruh titik pelabuhan supaya masuk semua. Kemudian ini itu mengubah koordinat peta ke format longitude dan latitude. Setelah itu ini kan mengubah tadi. Kalau yang ini itu membuat objek titik untuk analis buffer tadi dari sini ya. Kemudian ini unitnya kan 10 km dijelaskan juga. Lalu ini untuk proyeksinya harusnya kita pakai 3857. Lalu ini untuk membuat layer khusus buffer. Nah, itu kita masuk ke styling dari buffernya sendiri. Ini ada source-nya dari yang telah kita buat tadi. Setelah itu ini, nah ini untuk isi dari circle buffernya tadi, warnanya. Kemudian ini dari garis luar dari buffernya tadi, ada ketebalannya juga. Kemudian ini ada title-nya juga, buffer pelabuhan 10 kilo, nanti masuk ke legenda. Kemudian ini buffernya ditambahkan ke layer serta posisinya supaya berada paling atas. Set buffernya ini supaya berada paling atas dan tidak tertutup oleh layer-layer yang lain gitu. Ini ada penutup HTML-nya. Ini dari peta keterjangkauan ini dengan base map ocean yang kalau kita zoom in ini terhalang license. Kemudian untuk simbologinya sama yang saya jelaskan pada pengolahan QGIS ataupun di VS Code tadi. Kemudian ini
Untuk buffernya sendiri warna biru, tapi entah kenapa tidak muncul di Legenda. Selain itu ada tools zoom in, ada zoom out, lalu ada penggaris juga gitu. Kemudian di sini ada legenda yang bisa kita checklist. Oh, sudah muncul yang bisa kita checklist. Tapi kenapa di sini tidak muncul? Saya kurang tahu juga. Mungkin ada kesalahan kode. Ini bisa kita tampilkan ataupun tidak. Kemudian nih, ini seperti yang saya katakan pada pengalaman sebelumnya bahwa saya hanya menampilkan namanya saja seperti ini. Ini ada masuk wilayah Kecamatan Tanjung Pura. Selain itu di sini ada dermaga Kuala Besar. Ini cukup aneh kan ada garis pantai di sini. Ini lalu ada pelabuhan yang menjadi titik utama, ada pelabuhan Batang Puluh, ada sungainya juga, Seilepan. Kemudian ini jalan juga, jalan kolektor, seperti itu. Jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini, masih standar dan masih perlu banyak perbaikan, terkhusus untuk base mapnya serta untuk kerapian, karena atributnya juga belum muncul untuk buffernya tadi, serta mungkin untuk simbologinya nanti dapat diinovasikan menggunakan simbologi yang lebih menarik, karena ini berbasis web GIS untuk lebih efektif, efisien, serta menarik dari penggunanya sendiri. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.